Ada apa emang? Tadi Pak Lurah nelpon, katanya calon RT pengganti saya tuh wajib hasil pemungutan suara dari warga Pak, bukan dipilih langsung sama saya. Selamat bergabung kembali. Hari ini kita akan telusuri satu kutipan yang menarik, judulnya Jalan Penebusan, Upaya Rungkat Meraih Kepemimpinan. Menarik ini. Iya kan? Fokusnya itu soal ambisi, terus gimana reputasi masa lalu bisa jadi ya semacam batu sandungan, dan ada tikungan tak terduga juga. Kita ketemu tokoh namanya Topan, dia kelihatan agak gelisah gitu ya, abis bicara sama Pak Lurah. Dia nungguin Pak Rungkat. Pak Rungkat ini yang dijanjikan posisi ketua RT itu kan ya? Betul. Tapi ternyata Pak Lurah punya pandangan lain. Nah ini dia intinya. Kecemasan Topan itu kan sumbernya dari penolakan Pak Lurah. Jadi nggak bisa main tunjuk langsung gitu aja. Kenapa gitu? Karena ya seperti yang Anda tahu dari sumbernya, Pak Rungkat ini punya kutipannya rekam jejak kurang baik. Dan ini udah jadi rahasia umum gitu di kalangan warga. Oh, jadi udah pada tahu ya? Udah pada tahu. Makanya Pak Lurah bilang, ya harus lewat pemilihan, nggak bisa langsung. Nah ini kan jadi situasi yang, gimana ya, rumit buat Topan. Pasti harus nyampein kabar buruk ke Pak Rungkat yang datangnya udah penuh harap, penuh percaya diri gitu ya. Iya, bayangin aja Rungkat datang, nanya, gimana Pan, udah beres gitu kan? Penuh senyum mungkin. Terus Topan harus, merusak suasana itu. Gimana reaksi awal Rungkat pas tahu janjinya batal? Apa dia langsung marah? Nah uniknya nggak langsung marah soal janji. Reaksi awalnya itu menurut sumber ini ya, lebih ke bingung secara personal. Dia nanya, kenapa? Apa saya kurang gagah? Hah? Kurang gagah? Iya, aneh kan? Seolah-olah fokusnya masih ke penampilan fisik atau citra luar gitu. Belum nyambung ke akar masalah sebenarnya, yaitu pandangan warga soal masa lalunya. Jadi dia belum sadar kalau masalahnya itu reputasi ya? Belum, di awal itu belum. Sampai akhirnya Topan kan memberanikan diri ya. Ngomong alasan sebenarnya dari Pak Lurah. Betul. Disebutkanlah itu soal catatan kurang baik yang udah diketahui semua warga. Wah ini pasti momen yang berat banget buat Rungkat. Pasti hening sesaat itu ya? Bisa jadi. Sumbernya menggambarkan ada perubahan drastis di Rungkat. Dari yang tadinya ceria, terus kaget mukanya langsung mengeras, terus diam merenung dalam. Wah. Itu bukan cuma kecewa karena nggak jadi ketua RT, tapi lebih kayak, momen kesadaran yang menampar gitu. Realisasi. Sampai dia bergumam gitu ya? Iya, dia bergumam, jadi karena itu. Nah, di titik itu dia baru benar-benar paham. Penghalang utamanya ya reputasinya sendiri, masa lalunya itu. Oke. Nah, biasanya kan kalau orang di posisi gitu, mungkin dia bakal mundur, atau marah besar, atau menyalahkan keadaan gitu ya. Bisa jadi. Tapi ini yang menarik dari Pak Rungkat, dia malah kayak dapat energi baru. Malah bilang, kalau begitu ayo kita adakan saja pemungutan suara. Gimana Anda melihat respons ini? Kok bisa begitu? Ini contoh reframing yang bagus banget sih menurut saya. Dia membingkai ulang situasinya. Apa yang tadinya penolakan, hambatan itu rekam jejak buruknya, dia putar jadi tantangan, jadi peluang. Oh, jadi malah jadi kesempatan ya? Iya, pemilihan itu bukan lagi ganjalan buat dia, tapi malah jadi panggung. Panggung buat apa? Buat buktiin diri langsung ke warga. Ini strategi yang cukup berani ya, menghadapi reputasi negatif secara langsung, nggak menghindar. Dan dia kelihatan semangat banget kan, bilang ke Topan, saya akan tunjukkan pada mereka semua. Nah itu dia. Kalau orang yang buruk di mata mereka, bisa jadi pemimpin yang paling baik. Wah, ada semacam, api semangat penebusan gitu ya di situ. Betul sekali. Jadi ini udah bukan sekedar ambisi politik biasa lagi. Narasinya geser. Jadi lebih ke arah perjuangan personal dia untuk, membersihkan namanya. Membuktikan kalau dia udah berubah. Jadi pemilihan itu kayak alat validasinya gitu ya? Tepat, validasi publik atas transformasinya. Ini mengubah dinamika ceritanya. Dari sekedar pengen jabatan, jadi pengen membuktikan kelayakan diri. Itu beda loh. Dan ini otomatis mengubah cara Topan melihat Rungkat juga dong ya? Pasti. Sumbernya juga menyinggung itu. Topan jadi melihat Rungkat bukan cuma sebagai orang yang ambisius ngejar posisi, tapi lebih sebagai pejuang yang punya misi pribadi, misi membersihkan nama. Menarik sekali dinamikanya. Iya.
Jadi buat Anda yang menyimak nih, ini gambaran menarik ya, gimana konfrontasi langsung sama reputasi masa lalu, meskipun pasti sakit ya rasanya, itu bisa memicu respon yang nggak terduga. Rungkat milih nggak nyangkal, nggak mundur, itu. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, kita udah lihat gimana sebuah penolakan yang akarnya dari masa lalu malah menyulut tekad yang kuat gitu ya. Tekad buat penebusan diri lewat jalur yang demokratis di level lokal. Pak Rungkat ini secara aktif mencoba mengubah narasi tentang dirinya. Iya, dan kisah ini ngasih refleksi menarik juga buat Anda semua. Gimana sih kita sebaiknya merespons kalau masa lalu kita datang menghakimi? Apakah konfrontasi terbuka, kayak yang dipilih Rungkat ini selalu jadi jalan terbaik buat bangun kepercayaan lagi? Nah, itu pertanyaan bagus. Atau ada cara lain mungkin ya? Dan ini mungkin menyisakan satu pertanyaan lagi buat Anda renungkan di rumah. Apakah cukup dengan memenangkan pemilihan, itu udah bisa dianggap benar-benar menebus citra negatif di mata komunitas? Atau jangan-jangan ada aspek lain dari penebusan itu yang perlu dibuktikan juga, di luar sekedar kemenangan dalam pemungutan suara itu sendiri. Apa ya kira-kira?